Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Karyanto. Mata pelajaran yang saya ampu adalah SKI kelas 3 semester 1 pertemuan ketiga, yakni tentang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Kali ini kita akan membahas tentang bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Apakah teman sekelasmu berasal dari daerah yang berbeda denganmu? Apakah kamu merasa senang memiliki banyak teman dan saudara dari berbagai daerah? Mari kita simak pelajaran tentang berbagai bangsa yang ada di Jazirah Arab. Apakah setiap daerah memiliki ciri khas? Mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, yang disebut dengan Arab Al-Baidah. Bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa Arab adalah kaum Ad dan Syamud. Bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian bangsa besar, yakni Arab Al-Aribah. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Saqib dan disebut juga bangsa Arab Kahtan dan berdomisili di Yaman. Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Bangsa ini adalah Al-Musta'ribah, baik yang tinggal di kota maupun di dusun-dusun. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif, yaitu pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, kemudian penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, kemudian ahli syair dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar atau arak sampai mabuk, kemudian berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Perbudakan menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Kamu mungkin pernah mendengar atau membaca bahwa zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman Zahiliyah, yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Disebut demikian, masyarakat Arab pada saat itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Bangsa Arab Jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Jadi,
Kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani, seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muttalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan perselisihan. Kemudian berikut adalah kebiasaan buruk dari bangsa Arab sebelum Islam yang harus dihindari. Di antaranya, 1. Menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit. Kemudian selanjutnya, percaya pada tahayul dan hantu, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, hidup boros dan suka berfoya-foya, suka bermain judi, suka membuat persembahan kepada patung berhala, kemudian suka berbuat riba. Gambar ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab pada saat itu yakni suka sekali minum minuman keras, yakni khamar, sehingga menyebabkan mereka bermabuk-mabukan. Ini merupakan kebiasaan buruk bangsa Arab pada zaman sebelum Islam. Gambar ini menunjukkan kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat pada saat itu, yakni mereka menyembah berhala yang ada di dekat-dekat Ka'bah. Kemudian gambar di samping ini juga menunjukkan bahwa kaum perempuan pada saat itu tidak ada harganya sama sekali. Jadi mereka merasa malu apabila mempunyai anak perempuan. Karena dalam anggapan mereka anak perempuan adalah anak yang tidak bisa berperang, yang merupakan menjadi suatu aib pada keluarga pada saat itu, pada zaman Arab sebelum Islam. Di samping masyarakat Arab pada sebelum Islam mempunyai sifat-sifat buruk, tetapi mereka juga mempunyai sifat-sifat baik yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan apabila mereka kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta. Karena sifat dermawannya, mereka rela menyembelih untanya untuk menghormatinya. Kemudian di antara sifat yang lain, yakni suka menepati janji. Bagi mereka, janji merupakan hutang yang harus dibayar. Kemudian memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan suatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad dan cita-citanya itu. Selanjutnya, mereka sangat menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini membuat mereka menjadi pemberani dan teguh pendirian, tidak mudah dipengaruhi, kemudian dapat dipercaya, dan suka berkata benar. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.